keadaan yang ada di sekitar kita begitu, Ustaz, Menurut maksudnya. siapa? Ya, Keadaan menurut ada di sekitar kita itu ya menurut kan siapa? memang gini, Menurut Ustaz. siapa? Saya tanya menurut siapa? Keadaan Dengar, di sekitar tunggu kita dulu, Ustaz. menurut Biar siapa? biar Anda jelaskan dulu, biar Anda jelaskan Saya dulu. tanya, enggak, bagaimana Anda mau dengar penjelasan Anda sedangkan penjelasan Anda tidak berdasarkan data? Bukan, dari Kebanyakan, tadi kan Afwan, dari tadi kan kebanyakan. Anda juga pakai dalil sama Dalilnya mana, dalil Pak? kan. Sebentar dulu, makanya kita harus jelaskan Dalilnya mana? dulu. Dari tadi antum bilang pakai dalil, dalilnya mana? Dalil yang mana dulu yang antum mau, Ustaz? Coba antum Antum tanya mau dulu. bahas, antum bilang dalil dari tadi antum pakai dalil, dalil apa? Dalil tentang Buka Google dulu. Buka Google. tri tauhid aja, Ustaz. Kembali aja ke tempat yang awal. Kalau Ustaz anu. Ya sudah, pembahasan tiga tauhid. Mana dalilnya Nabi membagi tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat? Silakan. Sebenarnya begini. Nah, Dalilnya sebenarnya itu begini, ada di dalilnya Al-Quran. mana? Dalilnya ada di Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran Ada. surat apa, ayat Jadi berapa? para ulama, ya kan harus dijelaskan dulu. Ustaz. Nanti Anda jelaskan sama Dalil dalil-dalil. dulu, begini Pak, dalil dulu, kemudian jelaskan. Oke. Biar kita tahu dalil yang dipakai di mana. Jangan bohong. Surat apa, ayat berapa? Sebentar, Ustaz. Al-Quran ya, berarti bawakan langsung dengan tafsirnya. Teks saja sebenarnya cukup, Ustaz. Dari Al-Quran dalilnya untuk Enggak, bawakan tauhid rububiyah. tafsirnya. Ya enggak, dia sebenarnya ini sama ada teksnya aja udah cukup sebenarnya untuk dipahami. Enggak bisa. Man qala fil Quran bi ghairi ilmihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Dalam riwayat lain, man fassara al-Quran Bukan mentafsirkan, Anda nggak mentafsirkan, Ustaz. Anda nggak mentafsirkan. Cukup dengan makna yang ada di Al-Quran itu jelas. itu memberikan makna mentafsir, Bang. Iya, Makna itu mentafsir. iya. Makna Tentang itu tauhid mentafsir. rububiyah ya. Tauhid rububiyah itu kan kita tahu mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Dalilnya dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke. Az-Zumar. Yang artinya Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Iya. Terus dalil dari As-Sunnah. Saya sebentar, Pak. Dari Az-Zumar itu, Az-Zumar ayat berapa tadi? Az-Zumar ayat 62, silakan dirujuk. Di mana kata pembagian di situ? Di mana kata membagi tauhid? Para ulama itu memang tidak ada yang menjelaskan tentang pembagiannya. Jadi ketika bawa Al-Quran, bawakan mana kata pembagian di situ. Kalau sore dari Al-Quran, kalau mau para ulama, bawakan saya tafsir dari salafus soleh. Jangan para ulama entah ulama siapa. Jangan berbohong Anda. Kita tidak berbohong, kita kan ambil Az-Zumar ayat berapa? Az-Zumar ayat berapa? Ayat 62 dan surat Al-A'raf ayat 54. Silakan dirujuk. Az-Zumar dulu, Az-Zumar. Karena perlu dijelaskan, karena kan nggak perlu seperti ini, Ustaz. Untuk mengetahui pembagiannya kita tahu itu kan ada dalil. Di mana perkataan rububiyah, pembagian rububiyah dan uluhiyah di sini? Nah, perlu antum harus paham dulu apa tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ketika membawa Al-Quran, bawakan saya tafsirnya. Kalau lafadznya tidak sore, di sini kan mengatakan Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, dari kata pencipta segala sesuatu, siapa mufassirin yang mentafsirkan menjadi rububiyah? Siapa itu? Astagfirullah. Salafus soleh. Antum paham enggak? Antum enggak paham arti bukan masalah antum paham, kita harus pakai dalil. Ya, ini dalilnya gimana Al-Quran? Oh, iya ini dalil dan dalil tidak dari Al-Quran harus membawakan tafsir. Loh. Sebenarnya ayat itu sudah mentafsirkan tentang tauhid rububiyah itu sendiri. Kata siapa itu? Kata siapa ayat ini? Kata siapa ayat ini mentafsirkan rububiyah? Ini sekarang saya tanya, ayat kata siapa? Ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman. Saya tanya, kata siapa ayat ini menafsirkan menjadi rububiyah sendiri? Kata siapa? Kata kamu? Bukan kata saya, Ustaz. Lah kata siapa kalau begitu? Mengerti tauhid kata siapa? Saya tanya, kata siapa? Bukan kalau antum mengerti, kata siapa? Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Mana kata rububiyah di sini? Az-Zumar ayat 62. Mana kata rububiyah di Az-Zumar ayat 2 ini? Saya bukan dalam tafsir At-Tabari dan saya tidak dapat mufassirin mengatakan ini sebagai rububiyah. At-Tabari 62. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil.
Ya. Yaqulu ta'ala dzakarahu wa yunajjillahu min jahannam. Yang mengatakan pembagian itu di mana? Bawakan saya dalilnya. Dari mufassir Ini siapa? Bawakan. sebenarnya ini udah cukup menjadi Di mana? dalil. Oh, enggak bisa begitu. Harus bawa tafsir dan di sini tidak ada lafaz rububiyah dan uluhiyah. Susah kita jelaskan kalau Ustaz enggak paham tentang Fasarul tauhid Qur'ana rububiyah. man qala fil Qur'an bi ghairi ilmihi falyatabawa maqadahu minan nar. Orang berpendapat di dalam Al-Qur'an tanpa ilmu tentang Al-Qur'an, maka siapkan tempat dia di neraka. Antum baca Al-Qur'an saja dengan terjemahan. Bagaimana bisa antum berpendapat tentang Al-Qur'an? Di riwayat lain dijelaskan, orang mentafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, siapkan tempat dia di neraka. Anda mengatakan Allahu khaliqu kulli syai', itu menafsirkan dengan bahwasanya penjelasan tentang rububiyah. Ini berarti menafsirkan. Nah, kalau antum tafsir ini berdasarkan pemahaman siapa? Hati-hati, siapkan tempat Anda di neraka. Saya buka At-Tabari. Maaf Pak ya, saya belajar agama, belajar juga tafsir di pondok, tapi untuk nafsirkan sendiri saya tidak berani, saya masih buka kitab. Anda kok bisa berani sekali mengatakan Allahu khaliqu kulli syai' sebagai rububiyah? Tafsir dari mana itu? Dari ayat itu sendiri yang menjelaskan tentang tauhid Saya rububiyah. tanya yang menjelaskan siapa? Ya Allah. Ya, Ayat itu yang sudah menjelaskan jelas Allah. dan gamblang itu Ustaz, ada lafaz. menjelaskan Sekarang saya tentang tanya Pak ya, tauhid rububiyah. ada lafaz rububiyah di sini? Ada nggak lafaz rububiyah di sini? Ustaz, arti rububiyah itu apa Ustaz? Ustaz harus mengerti dulu rububiyah itu apa. Iya, yang menghubungkan antara arti rububiyah dengan ayat ini siapa? Iya. Saya tanya Pak, antum kan tanya saya arti rububiyah apa? Bukan, ini harus Tentang dijelaskan. roh, Kalau antum tanya ketuhanan. sepotong begitu enggak bisa. Sekarang Ustaz. antum bilang Karena- arti rububiyah karena itu begini, apa? Ustaz. Yang menghubungkan antara ayat ini dan rububiyah itu siapa? Saya tanya, siapa? Bukan siapa yang menghubungkan Ustaz. Oh, harus dilihat Antum kan bertanya Al-Qur'an. enggak Ustaz. Bukan Oh, berarti ini saya bukan masalah antum menghubungkan. tuntut, Antum itu saya- salah Ustaz. Bukan masalah menghubungkan. Anda menuntut saya untuk menafsirkan ayat ini sebagai rububiyah, Ana begitu? enggak. Bukan, ana enggak suruh antum menafsirkan. Terus Bukan kita antum yang harus lihat ayat menafsirkan. ini, Bukan, kita harus Ustaz. lihat ini bagaimana ini kita cara melihat ayat ini, pakai terjemahan. Memaknai seperti biasa begitu. Maknai saja Ya, antum sesuka kan kita. antum bisa paham dengan maknanya Ustaz. Antara Berarti pakai keterkaitan ayat pemahaman, ini dengan berarti tauhid pakai rububiyah pemahaman itu. saya sendiri. Pakai pemahaman saya sendiri. Antum memaknai Allahu khaliqu kulli syai' pakai pemahaman siapa? Saya tanya Dengan ya. pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah Ustaz. Pemahaman Iya, siapa pemahaman lagi yang kita mau? Al-Quran dan Sunnah itu menurut Anda sendiri, Anda pikir sendiri, Anda baca kemudian Anda pahami, begitu? Kalau iya Al-Qur'an. bagaimana Ustaz? Coba. Kalau iya bagaimana? Oh, Ya. ya, 483 mata memandang, kita sudah lihat orang mufassir baru di zaman ini. Bukan, ana Yang enggak menafsirkan. menafsirkan. Ana udah bilang Ustaz sama. Nah, sekarang saya tanya tadi, Ana kan enggak kita menafsirkan. baru saja melihat mufassir baru di zaman ini, dia bilang pakai pemahaman dia sendiri ya. Masya Antum tuh salah Allah. mengerti sebenarnya Ustaz. Yang ana Sekarang maksudkan saya itu. tanya Pak, oke. Antum, bukan. Ana mau jelaskan dulu kan antum Begini bicara Pak ya, dari tadi. Bukan Anda Ustaz. bilang Antum dari kan tadi. bicara Dari terus tadi saya cuma tanya simpel. Antum kan bicara terus dari tadi. Nah, kesalahan Ya giliran ana. Allah, framing lagi. Begini loh Ustaz, antum harus mengerti dulu. Sekarang saya makna dari tanya tauhid satu saja Pak rububiyah pertanyaan itu. saya sebelum Anda turun. Tadi kan antum terus yang bertanya Ustaz. Ana Ya, satu menjelaskan saya tanya dulu. Pak. Bukan. Ana tuh mau menjelaskan Enggak, dulu. Pak, Bukan. referensi dulu. Ana kan sudah menjelaskan referensinya dari Al-Qur'an. Referensi dari mana? Al-Qur'an, pemahaman siapa? Al-Qur'an Ustaz. Al-Qur'an sama Pemahaman siapa? Saya tanya pemahaman siapa? enggak cukupkah antum Ustaz memahami Allah. gitu kan. Jadi dari Anda, Al-Qur'an dan Sunnah. saya tanya Nih, ya, dengar. Ana mau jelaskan ini. Anda Dengar dulu. memahami Boleh? Al-Qur'an dengan pemahaman Anda sendiri. Dengar dulu Ustaz. Dengar dulu. Ana jelaskan satu hadis dulu. Anda Kata Rasulullah, memahami dengar Al-Quran. dulu. Saya tanya Pak. Dengar Anda dulu. Ana mau memahami jelaskan satu Al-Quran. hadis dari Nabi Jangan Shallallahu lari Alaihi Wasallam. kemana-mana. Saya Bukan, tanya. ana nggak lari Anda memahami kemana-mana. Dengar dulu. Nggak usah Nabi kemana-mana. Sallallahu Alaihi Wasallam Anda. berkata begini. Dengar dulu. Nabi Gimana? Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya. Taraktu Fikum amroin. taraktu bikum syai'ain kan? Jangan ya kan? jangan ubah redaksi matanya. Tarok tufikum Ya, amroin. Ya, taraktu ya antum mengerti kan Tarok artinya itu? tufikum amroin. Kitabullah Ya. wa sunnati. Ya. Ada Ya kan, ada antum 3 mengerti kan? riwayat hadis itu.
yang sohe taraktu fikum amroin kitabullah wa itroti. Iya, antum mengerti kan maksud ana? Itroti itu Sama satu bihima, itroti itu ya kan? keluar. Antum tahu? Woi, itroti itu, bro, itroti itu keturunan Nabi. Bukan antum mengerti kan makna hadis itu bagaimana Ustaz? Mengerti, Taraktu amroin itu fikum mengerti amroini. maksud antum Ustaz? Yang kita suruh ikuti itu dua Ustaz, bukan omongan Yang orang. apa? Al-Quran dan Sunnah Ustaz. Oh, Iya. Al-Quran dan Sunnah berdasarkan Iya. pemahaman siapa? Makanya ana jelaskan Pemahaman tadi. siapa? Yuh, Nggak, saya tanya Al-Quran dan pemahaman Sunnah siapa, dengan- Bang? Pemahaman siapa? Astagfirullahaladzim. Dengan pemahaman pemahaman salafus siapa? soleh, ya benar memang salaful ummah ya. Oke, benar. sekarang salafus soleh siapa yang mengartikan Allahu khaliqu kulli syai' adalah rububiyah? Susah menjelaskan sama antum ini sebenarnya Ustaz, betul. Lah, saya antum mau diskusi tauhid rububiyah apa itu antum dengan nggak Anda? mengerti gitu. Anda pakai pemahaman sendiri, bro. Tauhid rububiyah, Anda tidak tauhid baca uluhiyah kitab. antum tuh nggak mengerti jadi sulit untuk antum Nggak memahami mengerti, begitu. nggak mengerti. Anda baca tauhid rububiyah dari kitab siapa? Astagfirullahaladzim. Ibnu Abdul Wahab. Apa yang dia katakan tentang rububiyah? Ayo. Antum Anda kan lebih- jangan Anda mau antum merasa- mengatakan orang Ayo, sesat. coba Bagaimana? bawa Anda bawa pengertian rububiyah sini. Dari Ibnu Abdul Ya, Anda Wahab. sudah menjelaskan tentang rububiyah itu. Mana? Dari Rububiyah penjelasan itu dari mana? mengesahkan Penjelasan dari Allah mana? dalam perbuatannya. Kata siapa itu? Kata siapa? Referensinya mana? Di dalam kitab apa? Dalam kitab Syekh Mengesahkan- Muhammad bin Abdul Wahab memang. Nama kitabnya apa? Kita Sebentar. cek. Nama kitabnya apa? Baca ya. Bentar, anak cek aja dulu ya. Sebentar. Ya, baru mau dicek. Antum ada referensinya ada. Silakan antum buka dalam Ada, kitab saya Syekh Muhammad simpan. bin Abdul Wahab kalau Dalam ada kitab apa? Begini Dalam Ustaz, kitab kan mana? enggak masalah Ibnu toh, Abdul enggak masalah Ibnu Ustaz. Abdul Wahab Bukan kitabnya masalah ya banyak. kita mencari referensi enggak masalah. Antum Ibnu Abdul kenapa Wahab kalau kita kitabnya mencari banyak. referensi? Kan kita mencari Bro, kebenaran begitu. Dari tadi ente bicara itu ndak pegang referensi. Anak pegang referensi Ustaz. Referensi tentang apa? Dari tadi ente Sebentar bicara dulu cuma makanya. Al-Quran Sebentar anak tanpa cari dulu. referensi. Sebentar. Sekarang begini, ente dari tadi bicara Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'. Ditanya pemahaman siapa? Pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Pemahaman siapa pemahaman Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran dan Sunnah menurut siapa yang saya tanya, bro? Padahal tadi sudah kita jelaskan dengan gamblang Ustaz. Sulitnya Saya untuk tanya. mengerti. Oh, tunggu. Bukan maksud anak. Padahal tadi- jelas antum tahu padahal sendiri tadi- ya. Bukan. Oke, kan? oke, sebentar ya. Ini kan Padahal antum tadi kan dengar lagi kawan-kawan. ngulang terus jadinya nggak 749 mata mana? Padahal Ya tadi alhamdulillah sudah kita banyak yang dengar jelaskan. sehingga banyak yang Berarti- melihat. Begini Ustaz. Berarti Begini. kita Berikan anak waktu untuk berbicara. Tadi kan sebentar, antum Pak. terus berbicara. Jangan Nah, ketakutan, santai-santai. bukan anak nggak ketakutan Ustaz, tapi kan antum dari tadi terus berbicara begitu. Waktu anak Itu saya menjelaskan tanya, selalu Pak. antum potong begitu. Anda belum Bukan. jawab pertanyaan saya satu Bukan. dari tadi. Dengar dulu sebelum Anda antum bertanya, memaknai- biarkan anak menjelaskan dulu. Anda Karena kan antum dari tadi menafsirkan- anak dengar antum berbicara. Tadi ketika antum berbicara, anak mendengar di Saya awal mau dengarkan ketika anak apa? pertama masuk. Anda bicara tanpa referensi, tanpa Bukan, Ustaz. pemahaman Makanya Ustaz ulama. harus dengar dulu referensi anak itu Al-Quran dan Sunnah Ustaz. Atas Karena kata pemahaman Nabi kenapa atas dasar anak? Dengar pemahaman dulu Ustaz. siapa? Sekarang Dengar saya tanya. dulu Ustaz. Antum Al-Quran kan dan selalu Sunnah. memotong. Ustaz, Al-Quran antum tuh dan selalu Sunnah. memotong. Al-Quran Dengan dan- antum tuh selalu memotong ucapan anak kan. Al-Quran Coba dan Sunnah berikan atas orang pemahaman waktu siapa? berbicara, jangan selalu memotong begitu kan biar Al-Quran dan jelas. Sunnah Jadi antum nanti atas gagal pemahaman paham siapa? begitu. Al-Quran Dengar dan Sunnah dulu. atas pemahaman siapa? Iya saya dengar. Dengar dulu. Tapi saya Dengar tanya dulu, Pak, Ustaz. Al-Quran dan Sunnah atas pemahaman siapa? Silahkan. Al-Quran dan Sunnah atas pemahaman siapa? Dengar Ustaz, kalau antum dengar dulu Anda berbicara, Saya kan? Baru antum tanya, bertanya. Al-Quran Dengar, dan Ustaz. Antum kan Sunnah. lari cuma bertanya di sekitar itu aja. Kan ini kita mau menjelaskan. Ini Kata Nabi bagaimana Shallallahu Alaihi ini? Wasallam kan dengar dulu Ustaz. Ajak Ya, berbicara silahkan orang ya. itu satu-satu. Iya. Ya, sebentar Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sebentar Pak, sebentar. On cam dulu. On cam dulu, biar kita tahu dengan siapa kita berdebat. On cam Pak. Bisa on cam antum kan? Suruh on cam dulu. Mau lihat, kita mau lihat mufassir. Kita akan melihat mufassir zaman ini, kawan-kawan. Mufassir. Mana itu bukan mufasir Dah, ya. coba. Ikhwan Iya, semuanya, terserah Anda lah. On cam dulu, on cam. Sama Silakan on cam, muslim. Pak. Pak, Ana bukan silakan on cam. mufasir ya. Ana Nggak, sebentar, orang on cam. biasa. Nggak, sebentar, Pak. Karena, Coba on karena cam. kata Nggak usah Nabi, kemana-mana. balighu anni walau ayah. On cam dulu, Sampaikan Pak. dariku walau satu Iya, ayat. Jadi kita harus sampaikan. menjelaskan Iya. kebenaran itu. Oke, Nggak. on cam dulu bisa?
Bisa on cam? Bukan, anak apa Ustaz? Anak udah jelaskan sama antum. Anak kan Enggak, nggak saya bisa bilang on coba cam. on cam, Pak. Anak Bisa nggak on mau cam? on cam Ustaz. Hak Oh, anak enggak kan. mau. Kalau anak nggak mau Kenapa? on cam. Kenapa Bukan. enggak mau? Banyak satu dan lain hal Ustaz. Ya kan banyak satu dan gitu ya? lain hal. Cukup Itu dengan mendengar kan, nggak atau perlu kita enggak melihat bisa on begitu cam, Pak? Ustaz. Bukan Enggak nggak on cam? bisa Ustaz. Ya Kenapa sudah. harus on cam Ustaz? Karena kan Oke. kita berbicara saja sudah cukup. Karena kita kan ada 859 Sebentar, Pak, ya. orang ya kan. Saya tanya Yang mungkin terakhir ada yang berbicara sama sebelum Ustaz. Anda turun. Bukan Ustaz, Pertanyaan- dengarkan dulu. Maksud pertanyaan anak kan terakhir. belum berbicara begitu. Pertanyaan terakhir sebelum Bukan, Anda turun. Antum kan bertanya Pertanyaan Ustaz. terakhir sebelum Anda turun karena Anda dari Astagfirullah. tadi bicara omong kosong tanpa referensi. Pertanyaan Anak terakhir pakai sebelum referensi Anda Ustaz. turun. Antum bilang enggak pakai referensi dari Nggak dalil pakai Al-Quran dan referensi. Sunnah. Nah, bayangkan Ustaz. Saya Ada tanya dalil- pertanyaan saya apa, Pak? Yang saya tanya, Antum tadi kan awalnya minta dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Anda jelaskan antum mintanya yang lain. Ya kan? ketika Anda membawakan Al-Quran, saya sampaikan satu hadis Nabi. Man qala fil Qur'an bi ghairi ilmihi falyatabawa maqadahu minan nar. Yang dijelaskan ulama, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maqadahu minan nar. Barang Iya, siapa Ustaz. mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka siapkan tempat dia di neraka. Iya, Kemudian betul Ustaz. antum Ana kan bawa, sedang tidak mentafsirkan. Sebentar, Pak. Ana cuma Sebentar. menjelaskan keterkaitannya saja. Dia menjelaskan itu namanya mentafsirkan Bahlul. Iya, iya Ustaz. Ana Allahu bukan dari khaliqu kulli Diana syai'. ya. Di Itu dalam kan dari makna Az-Zumar Al-Quran ayat- itu sendiri. Az-Zumar Itu dari ayat makna. 62, di dalam Az-Zumar ayat 62, Anda katakan kalau Allahu khaliqu kulli syai' Ustaz. adalah pemahaman rububiyah. Antum Sekarang tuh saya sebenarnya tanya, kalau ana lihat terakhir, Pak, Ustaz, ya. Afwan ya. Terakhir, Pak, Antum ya, tuh saya belum tanya memahami terakhir. tauhid rububiyah, Sekarang tauhid saya, uluhiyah dan Pak, tauhid belum asma wa selesai sifat saya sebenarnya. sampaikan ke Anda. Kok dipotong? Bukan. Siapa ustadznya? Allahu khaliqu kulli syai'. Ini pemahaman siapa yang mengatakan ayat ini menunjukkan tauhid rububiyah? Silahkan. Antum bertanya di sekitar itu Ustaz. Udah ana jelaskan tadi kan. Sebenarnya pemahaman Apa yang dari Anda Al-Quran dan Sunnah Ustaz. Al-Quran dan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman? ya kan? Al-Quran dan Menurut Sunnah. pemahaman siapa? Pemahaman? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini Ustaz. Seperti Ya. yang Ustaz tahu tadi, taraktu fikum amroin, ya kan? Ya kan? Al-Quran Yang dan mana yang Sunnati antum kan? pakai? Ada dua riwayat, ada dua redaksi yang berbeda. Ya. Ada taraktu fikum amroin. Maknanya sama Ustaz. Maknanya sama. Maknanya sama Ustaz. Nggak sama. Ya. Nggak sama. Wong ada dua redaksi berbeda kok. Ya, Taraktu ya fikum. maksudnya itu Makanya dengar intinya dulu. dua Ustaz. Kalau tidak tahu Dua hal hadisnya, yang ditinggalkan kalau Nabi. tidak tahu Bukan. hadisnya, dengar Pak. Taraktu fikum amroini. bukan, Ustaz. Kitabullah wa Bukan. itroti. Kita dan bukan kitabullah bicara wa ini. sunnati. Anda Ini tidak tahu teman-teman hadis. itu harus biar begini Ustaz. Maksudnya itu begini Ustaz. Ini sudah Sekarang rame kan? Saya Sudah tanya Pak, 987. nggak Ini mungkin usah karena bicara lain. Yang saya tanya pemahaman siapa? Monggo dijawab. pemahaman sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Al-Quran dan Ustaz. Sunnah dipahami oleh siapa? Siapa itu nama orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah itu siapa? Tentulah Ustaz, para sahabat Ustaz. Ya, sahabat siapa yang mengatakan Allahu khaliqu kulli syai' adalah tauhid rububiyah? Antum ya astagfirullah. Susah memang menjelaskan kalau antum Lah, tidak dari paham tadi Ustaz, Anda tidak sebenarnya. mengatakan nama orangnya. Bukan Ustaz. Karena antum kan bertanya hanya di sekitar Yang saya ayat. tanya itu siapa? Astaga. Antum bilang Allahu Begini Ustaz, khaliqu ana kulli tuh syai'. agak bingung ya menjelaskan ke antum karena Antum kan ana sudah membawakan bingung atau dalilnya nggak dari tahu? Al-Quran dan Sunnah. Antum bingung Ya kan? atau enggak tahu atau memang Bukan pemahaman anak, Anda bukan sendiri? Ustaz, bukan. Karena yang ana pahami begini Ustaz. Yang Ana antum sudah pahami. sodorkan ke antum, bukan. Masya Allah. Bukan. Ana sudah Berarti antum sodorkan ke memahaminya antum sendiri. dalilnya dari Al-Quran, belum juga hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Tapi antum sudah mutar hanya di bagian ayat Allahu khaliqu kulli syai' itu aja begitu. Nah, antum bawakan Belum masuk ke Al-Quran. bagian yang kedua, ya kan? Pembagian Uluhiyahnya belum sebentar, lagi. rububiyah belum selesai. Iya, Antum makanya juga ana berpindah bilang. di- Rububiyah belum selesai. Di bagian Ya uluhiyah Allah. saja. Bang, rububiyah saja belum selesai. Anda sudah mau pindah ke uluhiyah. Bukan, ana nggak mau pindah. Maksud ana begini, di Maksud bagian gimana? uluhiyah saja, ya kan? Di bagian uluhiyah saja, ya kan? Rububiyah apaan yang? Ustadz kan belum mengerti begitu Belum mengerti saya. apa? Coba Ya, saya tarik jelaskan, rububiyah apa? Di Sekarang awal saya tanya, tadi kalau antum bilang antum belum ingat, mengerti, kalau antum ingat begini Ustaz,
di awal tadi kan antum minta dalilnya ya kan? Mari kita Dalilnya terus dari cek ya Al-Quran. siapa yang tidak mengerti Ana rububiyah sudah ini. bawakan ke antum, tapi antum bertanyanya lain ya kan? Sekarang saya tanya Pak, kalau antum bilang saya belum mengerti rububiyah, coba bawakan saya penjelasan rububiyah dari kitabnya Ibnu Abdul Wahab. Ayo. Sedangkan rububiyah yang saya baca di kitab Ibnu Abdul Wahab, nama kitabnya Ar-Risalatul Mufidah, amma tauhidur rububiyah fa huwa alladhi aqarra bihi al-kufaru ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yadkhulhum fil islami wa qatarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastahalla dima'ahum wa amwalahum wa huwa tauhidu bi fi'lihi ta'ala wa dalilu qauluhu ta'ala kul may yarzuqukum ila akhir. Ini penjelasan dari mana ini? Siapa sahabat yang berkata seperti ini? Antum paham dah ini? Apa tadi yang saya bilang? Apa Pak tadi? Tauhid rububiyah, penjelasannya yang saya baca. Sebentar antum terlalu cepat tadi Ustaz. Sebentar. Oke, saya baca pelan-pelan ya. Atau antum mau baca sendiri? Mau baca sendiri, Bang? Antum bacakan pelan-pelan karena Ya. Baca sendiri aja ya. Kita lihat dia paham dah ini tauhid rububiyah. Baca, Pak. amma tauhid ar-rububiyah Terus, wa huwa alladhi terus apa itu? apa itu? Terus, Pak. Bisa enggak ini? Aqarra bihil kuffar Terus, ya kan? Ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Terus? wa lam yudkhilhum fil Islam. Ulang, Terus? ya kan? terus. Terus, Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oke. Terus, ya kan? hmm. Soalnya ada komentar itu gak? Terus komentar apa ini pendalilan di bawah? Wastahallu, ya kan? Wastahalla dima'ahum wa amwalahum Terus, wa huwa Ustaz. Oh, minggir. Tauhid. Ada komentar sebentar, lihat. Terus, Fahuwa alladhi kok Anda baca ke atasnya apa? Anda baca ke atasnya enggak kelihatan. bahwa tauhiduhu bi fi'lihi ta'ala. Iya. Apa jadinya? Ya. Coba antum baca Ustaz, Anda insyaallah terjemahkan karena panjang kalau dibacakan. Sudah toh? Sudah Iya, paham. yang. Coba bisa diartikan? Nah. Kemudian yang Coba antum bawakan ini. coba artikan sedikit. Coba diartikan, Es. Diartikan. Terus. Sedikit lagi antum jatuh. Enggak kelihatan itu antum. Sebentar, atau gini saja. Ya, gimana? Di dalam Di dalam apa? enggak antum kejauhan atau enggak perlihatkan anunya itu Ustaz. Nah, gitu. Amma tauhidur rububiyah fa huwa alladzi aqarra bihi al-kufar ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antum bilang dalilnya di dalam At-Tabari. Adapun tauhid rububiyah, ana mau artikan Ustaz. Ana mau artikan. Adapun tauhid rububiyah. Adapun tauhid rububiyah adalah tauhid yang diingkari. Mana Ustaz? Enggak kelihatan, ana enggak lihat itu. Oh, Ya. kasihan. Adalah ya yang diingkari oleh orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu Jangan alaihi wasallam. diartikan sembarang, diingkari, diikrarkan. Ya, betul. Ya, yang diikrarkan, diyakini oleh orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Kalau orang kafir di zaman Nabi itu memang meyakini kalau tauhid rububiyah Sebentar, itu Pak. mereka percaya Sebentar. Allah itu Kita memberi balik ke rezeki. dalilnya antum. Tafsir Ya, kembali di saja dalam Ustaz. Allahu khaliqu. Nah, Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Nah, sekarang pendapat siapa? bukan pendapat Ustaz. Antum harus mengerti begini Ustaz. Bukan Pemahaman pendapat sahabat Ustaz. siapa? Antum Pemahaman harus sahabat. mengerti. Sebentar, Pak, jangan panik. Pemahaman panik, sahabat siapa dan pemahaman ulama salafus soleh, mufassirin salafus soleh siapa yang menafsiri, memaknai ayat Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil sebagai tauhid rububiyah yang mana orang kafir bertauhid di mana itu di dalam kitab apa ulama sahabat Begini siapa loh, yang maksud anak ini, berpemahaman Ustaz. siapa? Maksud anak ini begini Ustaz. Maksud antum
Ya, maksud Ana ya, Ana Oke. menjelaskan. Maksud oke. Itu kan referensi Ana itu memang dari kitab Tauhid, kitab salah satu usul, kitab Tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memang. Di mana? Referensi kita Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Salah Oh, satunya berarti salah satu usul. Kalau nggak salah yang antum lihat tadi kan salah satu usul kan? Itu tiga ya, landasan Islam. yang saya buka tadi Ar-Risalatul Mufidah. Itu syarahnya mungkin ya kalau nggak salah itu. Nah, bukan matan kok. Oh Bukan ya. sarah. Risalatul Mufidah itu matan, tipis lagi kitabnya. Ya, hampir sama mungkin karena konteksnya hampir sama seperti yang di salah satu usul yang Anda baca juga begitu. Sama mungkin karena Anda kan Yang saya nggak lihat tanya, kitabnya Pak, tuh. yang saya tanya itu kan Anda tadi mengatakan pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah. Iya, betul. Kemudian Allahu khaliqu kulli syai' adalah pemahaman rububiyah. Nah, pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah menurut Pemahaman siapa? rububiyah Ustaz, bukan. Dalil tentang tauhid rububiyah Dalil Ustaz. oke. Ya betul. Jangan antum bilang pemahaman Ustaz. Oke, Dalil dalil tentang tentang tauhid rububiyah. rububiyah. Karena konteksnya dilihat dari maknanya Sahabat Ustaz. siapa? Salafus soleh siapa yang Ana nggak mengatakan? mengerti ya sama antum Ustaz. Karena kan Rasulullah sendiri menjelaskan begini Ustaz. Kalau Di kalian mana Nabi Rasulullah begini, mengatakan? Ustaz. Oke, ya sudahlah terakhir Bang. Di mana Nabi mengatakan Allahu khaliqu kulli syai' adalah dalil rububiyah, di mana itu? Astagfirullahaladzim. Enggak bakal antum bertanya begitu Ustaz, enggak bakalan ketemu sebenarnya Ustaz. Kasih Ya tahu kalau antum. Karena begitu antum enggak kan bertanya ada, hanya di sekitar jangan kepala. ditafsiri sendiri, Bro. Katakan Ana nggak yang menafsirkan benar. sendiri. Iya, Makna ayat katakan yang benar itu adalah pemahaman Ibnu Abdul Wahab, bukan pemahaman salafus soleh. Loh, Loh, berarti antum Pemahaman mengatakan ada Syekh nggak Muhammad bin salafus Abdul soleh? Wahab itu sesat begitu Ustaz. Jelas sesat. Kalau antum kan mengatakan orang itu sesat ya kan Ustaz ya? Di mana salafus soleh yang menganggap orang kafir bertauhid rububiyah? Di mana? Sebutkan saya satu saja. Ya betul. Gini loh. Maksudnya begini Gimana? Ustaz. Di zaman Nabi dijelaskan tadi kan, adapun tauhid rububiyah ya kan? Itulah Ya. tauhid yang diyakini oleh orang kafir di zaman Nabi. Saya Bener, kan? tanya siapa salafus soleh yang berkata seperti itu? Astagfirullahaladzim. Antum ini nggak Kan mengerti. perkataan Ibnu Abdul Wahab. Orang Iya, sesat tahun Syekh Muhammad bin 1200 Abdul Wahab itu menjelaskan di zaman Nabi itu orang antum tuh sebenarnya nggak paham konteks yang mau dijelaskan oleh Syekh Muhammad Anda bin yang Abdul tidak Wahab. paham konteks apa yang dimaksud Maksudnya, nih, pemahaman jelaskan salafus Ustaz soleh. tafsirnya. Begini. Wong saya tanya Syekh kok Muhammad bin yang Abdul Wahab mengatakan itu perkataan sebagaimana apa yang dikatakan Ibnu Bukan. Abdul Wahab dari Iya zaman betul salafus Ustaz, soleh tapi itu antum siapa? harus mengerti. Syekh Muhammad bin Lah, Abdul kok Wahab antum itu harus mau mengerti? menjelaskan Mana begitu. dalilnya, Bro? Tidak ada. Astagfirullahaladzim. Bahkan di At-Tobari. Bukan. Imam Ana At-Tobari menjelaskan selaku begini, salafus Ustaz. soleh. Sebentar, Syekh Pak. Muhammad bin Abdul Wahab Imam itu At-Tobari menjelaskan selaku begini. salafus soleh, beliau adalah mufassirin dari zaman salaf, mengatakan ayat itu yang dimaksudkan adalah orang musyrik, bukan orang muwahhid birrububiyah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Oke, Syekh kita buka Muhammad ya. bin Abdul Wahab itu mau menjelaskan kepada kita, kepada bertentangan antum, dengan salafus soleh. agar kita Saya itu buktikan tidak kepada Anda. sesat begitu loh, Ustaz. Biar Saya kita buktikan selalu kepada Anda bertauhid pemahaman kepada dia. Allah Subhanahu Lihat wa ya. Ta'ala. Sebentar, Pak. Di dalam Ar-Risalatul Mufidah, di dalam mengatakan orang kafir di zaman Nabi bertauhid rububiyah, beliau menggunakan dalil Quran surat Yunus. Ayat berapa ini Yunus? Yunus ayat berapa tadi? Ini Quran surat Yunus, lupa saya ayatnya. Kalau ada yang ingat tapping di bawah nomor ayatnya itu. Nanti antum lihat bertentangannya pemahaman Ibnu Abdul Wahab dengan Yunus ayat 31. Quran surat ketika dia mengatakan tauhid rububiyah adalah tauhid yang diikrarkan diimani oleh orang-orang kafir di zaman Nabi, dia membawakan Quran surat Yunus ayat 31. Kita cek Quran surat Yunus ayat 31, tafsir Tobari, Pak. At-Tobari mengatakan di Yunus ayat 31, mananya Yunus. Syekh Abdul Wahab menjelaskan kalau orang kafir di zaman Nabi itu bertauhid rububiyah dari mana? Kul mayarzuqukum minas sama'i wal ardi ila akhir. Qala Abu Ja'far At-Tabari yaqulu ta'ala dzakarahu li nabiyhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah ya Muhammad, wahai Muhammad, liha ulail musyrikina billahi al-authan wal asnam, kepada orang-orang musyrik
orang-orang yang mensyirikkan Allah dengan berhala dan patung-patung. Di mana orang bertauhid rububiyah di sini? Ketika mereka ditanya, oh yang menciptakan adalah Allah. Di situ dijelaskan lagi ketika fasayaquluna Allah, kemudian mereka disuruh Nabi Muhammad, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan afala tatakun kepada mereka. Apa coba yang dijelaskan oleh Imam At-Tabari? Yaqulu afala takhafuna iqaballahi ala syirkikum. Ala syirkikum. Ala syirkikum, Pak. Dibilang Makanya itu Ustaz, antum kan begini ini Ustaz. muwahhid birrububiyah. Sekarang Pak, makanya saya tanya. Ya, makanya Kalau antum memang apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Wahab ini benar, maka siapa salafus soleh, siapa orang yang hidup di zaman 300 Hijriah yang mengatakan bahwasanya orang kafir di zaman Nabi itu bertauhid rububiyah? Siapa nama salafus soleh itu? Selamat datang di kebenaran. sebentar dulu Ustaz. Ana lagi mencari referensi dari tafsir lain Ustaz. Sebentar ya. Akhirnya ketika dikasih kebenaran baru saya cari referensi lain di tafsir yang lain. At-Tabari 250 Hijriah. Bawakan saya tafsir. Antum ada dari tafsir Ibnu Katsir enggak Ustaz? Antum ada tafsir Ibnu Katsir ada? Ibnu Katsir bukan salafus soleh. Ibnu Katsir bukan. Itu dia Ustaz, itu dia. Makanya Ana bilang. Ibnu Katsir 700 Hijriah. Salafus soleh 3 kurun awal. Apa Ibnu Ustaz? Katsir. Antum mau bicara Ibnu Katsir? Ibnu Katsir ada di depan saya. Ya, silakan antum buka tafsir surat Yunus. Tafsir surat Yunus. Tidak, ayat bawakan 31. saya salafus soleh. Beliau Ya bukan kalau salafus kan soleh, begini, beliau kholaf. antum kan mengatakan, loh, Yang fair dong, saya membawakan salafus soleh. yo Ana juga Orang- membawakan salafus soleh Ana. Salafus soleh itu siapa, Bang? Iya, iya. Khairul qurun, sebagaimana sabda Nabi, khairul qurun, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, korni, tsummal ladzina yalunahum, yang menyelingi kurun saya. Ana Dan mau bertanya, orang-orang Ana mau bertanya satu hal sama antum. Ustaz. Yes, jawab dulu dalilnya mana dari salafus soleh kalau memang benar si Abdul Wahab ini, Ibnu Abdul Wahab ini. Saya bawa Tabari loh. Salafus soleh 250 Hijriah. Bawakan saya salafus soleh juga. Tabari ya. Kembali ke situ aja kalau Ana Ustaz, tentang tauhid rububiyah itu. Saya tanya, siapa salafus soleh yang mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan Ibnu Abdul Wahab? Kalau tidak ada, jangan mengaku salah, jangan mengaku pengikut salaf. Kalian bukan pengikut salaf. Kita begini, kita pengikut salaf begini, keyakinan yang Ana pahami itu Salaf begini. siapa? Saya tanya mana salafnya? Iya, dulu. Kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salaf siapa saya Al-Quran dan tanya? Sunnah. Begitu Ustaz. Astaga, astagfirullahalazim. Ini orang kok framingnya kemana-mana diminta dalil. Astagfirullah Ustaz, Apa ya? bukan astaga ya. Mana dalilnya Pak? Mana dalilnya? Mana dari salafus soleh Sudah itu mana? jelaskan dalil, kalau antum minta dalil Ustaz. Sudah Dalil dulu, Ana dalil. paparkan dalilnya tadi. Pak, jangan tong kosong berbunyi nyaring. Dalil dulu, baru penjelasan. Banyak dalilnya itu tadi yang antum Ya sebut sudah, sendiri bawakan dalilnya. saya satu Yunus orang 31 saja, itu. satu saja dari salafus soleh yang mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan Ibnu Abdul Wahab, bahwasanya orang kafir di zaman Nabi beriman dengan bertauhid dengan tauhid rububiyah. Siapa salafus soleh yang bilang begitu? Ustaz, antum sebenarnya begini loh. Saya Itu tanya beliau konteksnya begini, namanya siapa di dengar dalam dulu, ada kitab konteks apa? gitu. Antum harus mengerti ucapan orang Bukan maksudnya Anda bagaimana. harus Bukan. mengerti Antum kan atau hanya siapa harus mengerti Loh. mana salafus solehnya. Astagfirullahaladzim. Begini loh Ustaz. Syekh Muhammad Salafus bin Abdul Wahab. solehnya di mana? Dengar dulu Ustaz. Antum Ada belum tidak? Antum harus Pertanyaan terakhir, mendengarkan ada atau penjelasannya tidak? dulu biar Kalau antum ada, mengerti. bawakan. Kalau tidak ada, turun. Bukan. Anda tidak pantas diskusi kalau tidak bisa bawakan referensi. Sudah Anda mau menjelaskan tapi kan selalu antum potong. Mana referensi dari salafus soleh? Ya anak kan udah referensinya. Mana? Yuk. Siapa nama salafus soleh itu yang bilang seperti Ibnu Abdul Wahab? Anda kan udah jelaskan. Ustaz. Anda udah jelaskan. Anda
udah bawa referensi. Al-Quran dan Sunnah itu sudah jelas benderang Sekarang menjelaskan saya tentang tauhid tanya, rububiyah. apakah Nabi mengatakan orang musyrik di zaman beliau bertauhid rububiyah? Dengar, dengar Apakah Ustaz. Nabi Nabi sendiri dengar. mengatakan- Antum kan dengar dulu. Kita cukupkan di satu poin dulu. Nabi sendiri Di menjelaskan mana begini. referensi? Fikum amroin. Dua hal Ustaz. Fikum amro ini di mana hadis Nabi yang mengatakan orang kafir di zaman beliau itu adalah Tarok tufikum amro ini hadisnya sohe. Tarok tufikum amro ini kitabullah wa itroti. Wasunnati. Kalau yang Sunnati pegang. itu di dalam riwayat yang lain. Ya, itu yang anak pegang begitu. Hasan. Kalau anak Yang baru dengar derajatnya kalau ada. Hasan. Kenapa kok tidak pakai yang sohe malah pakai yang Hasan? Apa? Ayo. Hasan itu kan juga di Sahih Ustaz, cuman di bawahnya. Beda dobit. Yang meriwayatkan tidak dobit sebagaimana dobitnya rawi sohe. Dan Tapi itu masih bisa dipakai dipakai. metodologi Masih bisa sahih yang dipakai untuk menjadikan. berdalil kecuali hadisnya Kamu pakai dhaif. metode siapa dulu? Pakai metode siapa kamu Ada dalam pertentangan membagi sebenarnya hadis? hadisnya itu nggak ada pertentangan. Sekarang saya tanya, pakai metode siapa? Metode kamu Apa sendiri. lagi? Sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kembali Mana aja ke tuntutan tadi Nabi tentang hadis Enggak, sohe dan enggak, Hasan? tentang Mana rububiyah tuntutan tadi, Ustaz. Nabi? Kalau- Mana tuntunan Nabi tentang hadis sohe, hadis Hasan itu mana? Antum bicara tentang usul anu lagi hadis. Bicara usulul hadis tapi pakai hadis Nabi. Bahlul, wong Nabi tidak pernah bahas itu kok. Itu baru ada Iya, di zaman makanya itu begini, baru ada di Ustaz. zaman Ibnu Solah. Antum kan tadi mempermasalahkan perkataan Saya tanya, Muhammad bin sudah Abdul Bah, Wahab tidak usah yang framing menjelaskan. kemana-mana. Beliau tuh nggak Sekarang menafsirkan saya loh. Beliau tanya, tuh menjelaskan kepada antum, ya kan? Orang-orang di pertanyaan zaman terakhir ya. bukan Ustaz. Antum tuh Pertanyaan terakhir. Capek saya menghadapi orang tong kosong berbunyi. ini untuk tutup closing Anda dah. Begitu Anda. Nggak. Pertanyaan terakhir, referensi Anda nggak mau tentang jawab referensi dari salafus soleh yang mengatakan yang mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan Ibnu Abil Wahab. Silakan. Nama kitab, namanya siapa? Nama kitabnya apa? Tidak menyebutkan dua itu, antum turun. Sebenarnya begini. Kita pun sendiri sebenarnya begini, yang mau dijelaskan, ana izin dulu ya. Di Kita dalam harus sepakat kitab di sini, apa? Nama ulama, nama salafus soleh itu siapa? Enggak, kebenaran itu begini, Ustaz. Kan kita harus mengerti. Sudah. Kita mau dengar apa? Dari tadi kita bawakan referensi sampai kita bawakan kebenaran dari At-Tabari. Kemudian dia bilang, "Oh ya, saya cari referensi dulu." Ternyata mungkin ya di pencarian referensi dia tidak ketemu, akhirnya mau menjelaskan bahwa ke sana kemari. Taroktu fikum amro ini, taroktu fikum amro ini. Bahlul